lupa saya. Digital dan bahasa karena ada teknologi pendidikan tadi itu sama literasi bahasa. Iya, literasi bahasa ya ini. Bahasa Arab atau kalau EPI Inggris ya, bukan Arab. Sampai kemudian tidak dua-duanya. Iya, minimal Inggris itu aja. Enggak ada itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau kata-kata di judul tersebut berdaya saing, ya memang betul yang dikatakan Bapak bahwa bahasa itu juga sangat penting untuk bisa bersaing baik secara internasional maupun dalam negeri gitu ya. Untuk berikutnya langsung kita beralih kepada Kaprodi MPI dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Bintang Lampung. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Yetri MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Izin Pak Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama paling tepat kita sampaikan pagi hari ini adalah rasa syukur yang tak terhingga. Pertama karena kami sampai dalam keadaan selamat di sini, Prof. Alhamdulillah. Tanpa halangan apapun, padahal agak dikhawatirkan kemarin karena isu-isu tentang cuaca dan sebagainya. Tapi alhamdulillah perjalanan kami lancar sampai tadi jam 5 subuh, alhamdulillah. Kemudian yang paling penting kita syukuri juga hari ini kita bertemu dengan Prof. M. Nur Ali. Plus beliau. Ini bukan hanya mahasiswa yang tercerahkan, Prof. Saya selaku Kaprodi, mungkin sekretaris juga mendapat pencerahan yang luar biasa pagi hari ini. Itu yang pertama yang perlu kita syukuri. Salam salawat senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang langka, saya mengatakan langka kita jarang bertemu kan, Prof. Langka dan sangat singkat barangkali karena kita diatur oleh agenda-agenda lain, bahwa pada pagi hari ini tentu tidak banyak yang bisa kami sampaikan, Prof. Karena memang harapan kita di awal kita justru banyak dapat pencerahan dari sini. Kalaupun saya minta untuk itu bicara ya melengkapi, Prof. Melengkapi untuk apa yang sudah Prof sampaikan tadi. Jadi saya jadi apa ya, dan baru ini mungkin kurang baca juga barangkali tentang figur beliau. Ternyata beliau adalah orang yang punya ide besar terhadap kemajuan KI dulu namanya, Prof, Kependidikan Islam, dan sekarang menjadi MPI. Ternyata beliau bidangnya, salah satu bidang yang melahirkan MPI di Indonesia itu adalah Profesor M. Nur Ali. Tentu iya. Bangga sekali, Prof, tersanjung saya bisa berdampingan dengan Prof. Mudah-mudahan nanti kampung ya, Prof, ketemu lagi. Iya, kita undang ya adik-adik ya. Kita dong. Oh, udah Lampung. Prof Lampung. Oh. Lampung, Lamongan kampung ya, Prof. Adik-adik jujur di pagi ini, merasa tercerahkan nggak? Jangan-jangan bukan hanya adik-adik dan kita yang perlu dicerahkan. Ya kayaknya budekan saya juga perlu vaksin ini, Prof. Perlu dicerahkan, betul nggak? Ya kan, dekan dan yang lain harus sekali kita ajak sih. Tapi beliau mengaku teman akrabnya loh. Prof nanti ditularkan ya, Prof, ilmunya ya, Prof. Iya. Pak Saiful Anwar, Profesor Khairul Anwar. Iya, Saiful Anwar. Saya pernah sama beliau di Malaysia, sama di Singapura, sama di Australia. Prof Saiful. Bukan malam buana. Saya pernah juga, Prof, sebentar lagi ke Amerika sandwich 4 bulan. Ya, 4 bulan, Prof. Pengalaman dikit, Prof. Tapi belum ada apa-apanya dengan Prof ya. Saya belum ya. Yang saya hormati juga Ketua Prodi Bapak Dr. Nurul Yakin, Ibu Devi selaku Sekretaris Prodi, ini teman lama saya ternyata, Prof. Saya nanti ke Belanda. Oh iya. Dan Mas Angga
Malaysia. Malaysia. Malaysia, Singapura, sama Thailand. Itu siapa dulu ya pemimpinnya ya? Tergantung kebijakan pimpinan. Sebenarnya kami juga mau berangkat Prof, lagi nunggu kebijakan pimpinan. Iya. Strategi sama kasusnya sudah keluar semuanya. Nunggu gawang. Nunggu gawang. Anak-anak sudah berangkat semua. Indonesia saja sudah. Masya Allah. Kawan settingan. Karena dia tidak tahu makanya nggak bisa. Iya. Mutu terpadu, semuanya dilibatkan. Udah kita pindah aja ke sini ya? Enggak dong. UIN Lampung juga bisa lebih hebat dari sini. Oke? Yang saya hormati teman-teman dosen MPI UIN Malang. Saya bangga juga nih adik-adik muda-muda ya Prof. Saya juga Pak muda-muda loh Prof. Yang tua tertinggal nanti nyusul ke Jogja, Bapak Dr. Jamal Fahmi. Beliau asesor wakil kita. Adik-adik sekalian jujur ya tadi ya, terserahkan kita hadir di sini. Kami nggak salah ya bawa adik-adik sini ya, tidak ya. Mahasiswa yang kemarin udah beberapa kali meskipun agak pandemi ya, terbatas ke Turki, kemudian terus Asia mungkin. Oh iya, ke Eropa udah ya Prof ya. Iya, tapi kan dia Inggris ya. Iya. Cuma di sini masih banyak didominasi oleh kelas ICT. Oh iya. Jadi ada kelas ICT. Oh iya, udah ada kelas internasional, pengantar bahasa Inggris. Iya. Insya Allah kita nyusul adik-adik, tenang aja. Nyusul ya, kita usulkan ke dekan ya. Sedang diperjuangkan. Oh iya. Jadi bagian di ICP, ya. PRI Inggris Bapak. ICP. Oh alumni ya. Iya. Sekarang ngajar di sini. Iya. Direkrut ke sini. Iya. Keren ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai ke titik itu. Tenang aja adik-adik. Ya. Rektor kita orang muda, dekan kita juga walaupun usianya ya, tapi beliau juga progres kok pemikiran, semangat muda. Baik, adik-adik sekalian, Pak Prof, kegiatan PKL kali ini itu sudah mulai kita kaitkan dengan MBKM terus. Bagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris saya, sudah kita mulai kaitkan dengan MBKM. Kebetulan kebijakan rektor itu Prof untuk semester ganjil kemarin kita sudah disuruh memilih, setiap prodi memilih 2 mata kuliah MBKM. Nah, MPI memilih satu adalah mata kuliah kebangsaan, kedua mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam. Karena menurut pertimbangan kami itu adalah 2 mata kuliah yang cukup representatif untuk mewakili kompetensi adik-adik di bidang manajemen pendidikan dan entrepreneurnya sejalan dengan visi misi kita. Nah itu, mulai PKL tahun ini kita mulai mengkaitkan itu, di mana kita memilih Malang untuk meningkatkan kompetensi kemanajemenan kita. Ya, kita milih UIN Malang, MPI Malang karena kita tahu persis di sini manajemennya sangat smooth dan smart. Betul Bu Devi ya? Kita sering diskusi di PPMPI. dan informasi, makanya jangan takut ke yang lain. Mahasiswa MPI kemarin 1 semester di DPR RI. Iya. berapa orang? 2. 2. Oh 5. Jadi mahasiswa iya. Jadi orang tidak ada yang bodoh, tapi harus menonjolkan kelebihannya. Nah, mahasiswa UIN manajemen yang 5 orang yang kuliah di UM itu kelima-limanya menjadi rujukan mereka. Sampai prodinya, dekannya bilang saya, anak UIN kok bagus-bagus ya, bukan dibicara teori umumnya, tapi teori agamanya. Bahasa kasarnya adalah teori umum sama-sama belajar, tapi teori agama sudah berbeda. Itulah distingsi kami. Jadi jangan merasa merasa jelek. Bila berarti ngambil yang di sana berarti sampai yang ada MPI-nya, fakultas umum. Nggak ada apa sama. Jadi anak-anak MPI silakan 1 semester mengambil mata kuliah di situ. Di sini kalau begitu ngambil mata kuliah berapa mas naiknya? Kan mata kuliah apa yang kemarin? Sama? Iya, teknologi pendidikan.
Jadi anak-anak kita akhirnya mengatakan, oh ini itu bukan teori barat, Quran juga ada, ini loh ayatnya. Asbabun nuzulnya itu loh begini. Oh ini hadisnya ini asbabun wurudnya. Bahwa hadis ini dalam merespon persoalan ini maka dibutuhkan manajemen itu. Nah, jadi kelima-limanya itu menjadi rujukan di situ. Nah, saya kira penting kok ini ya. Akhirnya Pak dulu seolah kita itu kalah, sekarang mereka sudah mikir loh kok itu ya. Nah, jadi bukan kalah menang tapi kelebihan, bukan kekurangan. Nah itulah besok. Saya kira silakan boleh nilai 2-3 mata kuliah di mana? Unilah. Untuk semester ini dan setahun ini Prof, kita baru dibatasi NBKN internal kampus. Jadi insya Allah nanti adik-adik di semester 7 baru boleh ngambil keluar. Ini baru program awal. Kita semester 5 kemarin dikirim. Oh sudah ya. Iya. Kami awalnya Prof, baru pertama kali. Jadi internal dulu. Setelah itu adik-adik boleh bebas memilih mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan Anda berminat untuk mengambil sana. Gitu ya. Jadi seperti itu sebetulnya yang tidak masalah. Iya. Memang sering kita ingatkan Prof ketika ujian skripsi atau seminar proposal, kita inginkan adik-adik ini nanti ketika orang ingin mencari tentang konsep SDM dalam perspektif Al-Quran atau hadis itu datangnya ke UIN gitu. Ketika mereka bicara juga tentang manajemen keuangan, tapi mereka manajemen keuangan dalam konsep Islam itu mereka ke UIN. Nggak ada tempat lain, mereka akan mencari ke UIN. Makanya saya dengan Pak Sekretaris selalu sering rewel ketika Anda menulis, nanti kakak-kakak kelas Anda menulis skripsi itu harus ada kajian-kajian keislamannya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain. Prof. Nur Ali juga perlu saya sampaikan. Jadi pilihan kita ada dua. Salah satu mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam kita jatuhkan pilihan di sini Prof. Itu tadi alasannya kita tahu manajemen di sini 1-2 langkah lebih maju dari kita. Kemudian yang kedua untuk kewirausahaan kami pilih di Kota Budak karena kita tahu di sana basicnya para kaula muda, para milenial untuk mengembangkan kreativitasnya dalam bidang kewirausahaan. Jadi Jogja jadi pilihan kita. Nggak salah ya adik-adik ya? Oke. Untuk kesempatan ini seperti tadi Ibu sampaikan, sebetulnya kita mau ngobrol ringan aja dengan beliau. Banyak sekali sudah kita dapatkan dari Prof tadi ya, membuka pikiran kita, merubah mindset kita. Jadi kalau merubah mindset itu bukan hanya didengar ya jadi ya, tapi melekat di hati, melekat di pikiran dan bertekad nanti ketika di Lampung kita melakukan perubahan rame-rame. Insya Allah ya, saling support ya. Insya Allah ya, itu namanya mindset yang berubah. Tapi kalau hanya dengar kemudian besok kalau ke kampus asik main gadget aja Prof, yang kata Prof tadi, habis waktunya hanya main HP itu nggak ada yang berubah berarti. Mindset yang berubah itu yang kata itu tadi, ada dalam hati, ada dalam pikiran dan kita lakukan, gitu ya. Nah, saya hanya ingin menyampaikan Prof tentang pertama apa yang sering kami diskusikan di BPMPI itu selalu menjadi diskusi hangat dengan Bu Devi, dengan teman-teman pengurus BPMPI, perkumpulan Prodi Manajemen Pendidikan Indonesia Prof. Sering sekali kita bicara tentang itu. Oleh karena itu dikaitkan juga dengan tema hari ini tentang peningkatan kompetensi entrepreneur mahasiswa untuk menjadi generasi mandiri ya, generasi unggul. Saya justru ingin melihat bagaimana kita merevitalisasi peran MPI Prof. Karena itu menjadi keprihatinan kita bersama. Di samping itu juga saya ingin melepasin unek-unek saya tentang apa sih strategi yang harus kita ambil ya Bu Devi ya. Karena sering banget diskusi di BPM itu nggak berujung, nggak selesai. Sampai sekarang kan seperti itu. Jadi kenapa saya memilih ini? Revitalisasi peran MPI itu sangat penting. Karena secara faktual kita temukan MPI itu di mana-mana jadi favorit loh Prof. Di FTK, UIN Raden Intan Lampung itu kita itu tiga prodi terbesar peminatnya paling tinggi. Itu nggak bisa kita pungkiri. Dan itu satu-satunya prodi yang sudah lengkap S1, S2, S3-nya MPI Prof. UKT termahal. Kalau tidak Prof. Kan agak beda. UKT-nya masih standar. MPI paling rendah 5 juta. Karena menjanjikan tahu prodi ini, ya kan, tergantung kita masih ada 3-4 ya? 3-4 masih ada di bawah. UKT kan memang melihat kondisi.
melihat kondisi orang tua. Karena ini program. Kalau di sini Oh, iya. program. Oh gitu. Kalau programnya besar, UKT-nya UKT-nya besar. gimana duitnya? Oh iya. Nah ini ilmu lagi buat kita nih. Kalau mau lebih ya baiknya harus lebih kan gitu bro. Iya. Bisnis loh ini. Duitnya dari mana? Kalau mau kompetensinya lebih ya harus baiknya lebih ya bro ya. Ini salah satu yang adik-adik kami hadirkan di sini dengan mengeluarkan sejumlah rupiah itu ya ini contohnya. Ya kemarin minta apa ini UKT diturunkan. Nah kalau kamu tahu diturunkan ya jangan minta program pengiriman uang itu ini. Gitu. Makanya kita terbuka. Duit itu apa jelas. Dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Dan kompetensinya terukur Iya. hasilnya. Iya. Jadi saya lanjut lagi nih Prof. Ngobrol ringan aja ya Prof ya. Prof terus aja ngobrol Prof. Biar nggak dengar ocehan saya. Karena ocehan saya dengan ocehan beliau jauh ya bobotnya ya. Kalau itu mah nanya dikit-dikit aja baru Bu Devi di PPPI. Jadi adik-adik bicara tentang peran dan strategi menghadapi perubahan era 4.0 saat ini nggak bisa kita hindari, tidak bisa kita hindari. Kalau kita lihat sejarah peradaban manusia seperti yang ada dalam PowerPoint saya, kita mulanya awal peradaban kehidupan manusia itu sebagai hunting society, manusia yang berburu, kehidupannya melalui berburu. Sampai pada hari ini kita sampai kepada smart society, masyarakat cerdas, masyarakat yang serba cepat, ya, nggak mau ketinggalan, serba cepat. Nah, kita sampai sana. Kemudian dalam setiap periode-periode itu tentu masing-masing manusia juga menghadapi persoalan. Nah, apa persoalan kita saat ini? Kita masuk ke periode 401, itu yang perlu kita diskusikan hari ini. Ya, saya bukan berkeluh kesah, Prof, tapi ini faktanya. Satu, ya, jadi tantangan multidisipliner yang dihadapi oleh MPI saat ini, satu perubahan dan kemajuan teknologi yang belum bisa kita imbangi dengan kesiapan SDM kita, baik SDM pengelola, prodi, maupun dosen, maupun mahasiswa. Harus kita akui, ya, ini secara umum ya Bu Devi ya, ini diskusi kita secara umum MPI di Indonesia itu masih ada pada level masalah itu. Mungkin kalau ada beberapa prodi yang melangkah lebih jauh, salah satunya adalah UIN Malang. Ini yang harus kita contoh. Tapi secara umum persoalan kita itu, ya, kita gagal teknologi. Kemudian yang kedua, kurikulum yang overload Prof. Ini masih menjadi perdebatan. Udah beberapa kali pertemuan itu melahirkan kurikulum, tapi persoalannya sama. Kita sekarang 145 kalau tidak salah Prof. Itu 144 Prof. Sangat-sangat memberatkan. Oleh karena itu kita terus menyampaikan gagasan-gagasan dari prodi di Tarbiyah itu agar SK itu dikurangi. Insya Allah nanti KKN dengan PPL ya Mas Pak Indra itu akan kita jadikan satu sehingga sangat memungkinkan adik-adik tepat waktu bisa selesai. Persoalannya ini kan di satu sisi kita dituntut untuk tepat waktu, apalagi sekarang kita akreditasi kita berbasis landing, itu sangat secret ya, maksudku sangat detail tentang bagaimana aturan-aturan untuk bisa mendapat predikat unggul. Nah sementara mata kuliah kita masih membebani. Sangat jarang kita temukan mahasiswa yang bisa selesai di waktu 8 semester. Nah oleh karena itu kita akan coba lakukan terobosan-terobosan, sudah disampaikan agar beberapa mata kuliah itu disatukan, ya, yang tidak perlu seperti KKN dan PKL itu mestinya dulu sudah pernah kita coba Prof, kemudian berubah lagi. PKL sendiri, PPL sendiri, KKN sendiri. Ternyata itu menyita waktu yang cukup panjang, menyita waktu mahasiswa yang cukup panjang untuk selalu ada di kampus. Ya, itu salah satu kurikulum kita. Kemudian rendahnya daya saing lulusan lembaga. Ini nggak bisa juga kita menutup diri faktanya seperti itu. Kalaupun ada beberapa lembaga yang progresnya sangat baik, bisa dihitung dengan jari. Tapi umumnya MPI seperti itu. Lalu masih lemahnya literasi, kata beliau tadi, literasi data, literasi teknologi, literasi bahasa dan sebagainya. Itu fakta, ya. Boleh tanya ke hati kita masing-masing.
Ya, ini persoalan kita bersama, bukan hanya persoalan mahasiswa, tapi juga pengelola prodi, dosen, kampus. Ini persoalan kita bersama. Ya. Kemudian apalagi tantangan kita hadapi, masih memiliki double oriented. Mahasiswa kita masih belum, ya mungkin karena bekal kompetensi yang kita berikan juga belum duduk, Prof. Belum terukur mau jadi apa adik-adik, mau ngapain. Iya, Prof, insya Allah, Prof. Nah, itu saran beliau sering buat seperti ini. Kebuka pikiran kita. Kami juga di prodi insya Allah akan terus berkembang. Ya. Jadi itu adik-adik selalu double oriented. Mau apa ini? Mau jadi guru nanggung ya Mbak Devi, itu perdebatan juga. Mau jadi tenaga kependidikan, itu juga kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mendukung kita. Itu sampai berdarah-darah, Ibu Sri Rahmi berjuang, belum seluruhnya merespon itu dengan baik. Pengambil kebijakan di pusat. Jadi kita masih kadang-kadang kalau kita lihat formasi itu kan ukurannya itu dulu ya, kalau swasta lain lagi. Formasi itu jarang sekali anak MPI berbunyi loh, Prof, di kebijakan penerimaan pegawai itu sedih kadang-kadang. Nah itu yang kita perjuangkan, tapi itu fakta. Jadi sehingga mahasiswa juga orientasinya jadi macam-macam, mau jadi apa ya, karena mungkin distingsi itu, Prof. Yang jelas harus jadi manajer. Gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana menghadapi persoalan kita tadi? Ini persoalan kita, ya, persoalan nasional MPI. Nah, bagaimana menghadapi itu yang saya coba tawarkan. Dan ini sudah kita lakukan dan akan kita lakukan. Mungkin di UIN Malang sudah selesai melakukan itu, tapi kami sedang melakukannya, Prof, dan akan melakukan. Apa? Pertama, merevitalisasi peran tadi yang saya katakan, kemudian kita menentukan langkah strategis untuk mengatasi menghadapi perubahan 4.0 tersebut. Nah, apa revitalisasi peran itu? Pertama tentu karena persoalan kita tadi salah satunya adalah di kurikulum, maka peran yang harus kita revitalisasi itu adalah melakukan restrukturisasi kurikulum secara berkala. Ini terus kita lakukan. Insya Allah tahun 2023 ini kita sudah ajukan dari prodi MPI dan akhirnya semua prodi ikut dilibatkan untuk melakukan review kembali terhadap kurikulum kita. Ini juga relevan dengan perkembangan saat ini bahwa dalam MBKM itu tidak seluruhnya SKS itu diselesaikan di kelas. Ini adalah kegiatan yang paling penting yang kita lakukan hari ini, adalah kegiatan yang paling penting dalam merespon MBKM. Itu ya. Jadi merestrukturisasi. Kemudian meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola prodi itu sudah jelas. Saya tadi sangat bangga mendengar beliau, bukan membanding-bandingkan rumput tetangga loh, Prof. Ini betul-betul yang kami alami loh, Prof ya. Kalau tadi udah dengar ini dosen-dosen muda udah berangkat, udah ada yang berangkat, udah ada yang akan berangkat. Kemudian difasilitasi buat buku, buat apalagi diklat. Itu dia, Prof, kami belum ada, Prof. Harus diperjuangkan ya, Prof ya. Hak mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa kalau ada dana penelitian, itu namanya belum lengkap di Jerman. Baik. Ya, itu Ibu mancing-mancing aja supaya kalian greget. Tapi bukan banding-bandingkan loh, Prof. Yang jelas komitmen pimpinan kami juga sekarang luar biasa. Iya, Prof. Iya. Iya, ada KKN. Penelitian yang belum. Tapi untuk sementara ini dosen-dosen dihimbau untuk melakukan penelitian secara integratif dengan mahasiswa, khusus mahasiswa ya, Prof. Pimpinannya mahasiswa, bukan dosen. Coba kita kasih banyak mahasiswa, masih 5 juta. Iya. 6 Ya, juta. selanjutnya apalagi yang perlu kita revitalisasi terkait dengan peran MPI. Yang kita lakukan adalah percepatan dan peningkatan predikat akreditasi. Sekarang alhamdulillah kita rendah titik. Tiknya wis wow mereka. 6 juta untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa itu berarti pengajuan juga mereka ya. Pengajuan. Kompetitif ya.
Baik, adik-adik, kemudian itu ya Ada jam tadi 11 ada langkah berikutnya untuk peran MPI ini adalah penguatan di bidang akreditasi kita. Alhamdulillah sampai hari ini di MTK itu ada 6 prodi unggul Prof, selebihnya akreditasi A dan seterusnya. Dan terakhir adalah meningkatkan fungsi atau peran Anda sebagai mahasiswa sebagai agent of change, kemudian sebagai social worker, dan terakhir adalah sebagai iron stock. Jadi generasi penerus berikutnya itu akan terus kita upayakan di prodi. Dan ini bukan hanya di EPI Lampung, tapi ini adalah masalah nasional. Nah, kemudian apa ya langkah-langkah strategis kita dalam menghadapi perubahan ini? Tidak banyak coba kita tamakan, dan ini sudah kita lakukan. Kata Ibu tadi kita sudah lakukan sebetulnya di UIN kita. Pertama, melakukan inovasi dan adaptasi terhadap era 4.0. Dengan apa? Mungkin adik-adik sudah merasakan pembelajaran digital ya, kegiatan-kegiatan yang berbasis online itu sudah banyak kita lakukan. Ya, termasuk perkuliahan yang berbasis pada online itu sudah banyak sekali kita lakukan. Itu bentuknya ya, salah satu langkah strategis yang kita lakukan. Kemudian membangun budaya akademik kompetitif. Tadi sudah disampaikan oleh beliau. Mahasiswa diberi anggaran, ya kemudian silakan Anda berkompetisi mengajukan proposal. Nah, mungkin memang untuk level mahasiswa belum sampai seperti itu, tapi untuk pergi misalnya melakukan studi ke luar negeri, ke Pare ya, ke daerah-daerah yang memang kita anggap lebih unggul, itu sudah dilakukan oleh pimpinan kita ya. Kemudian juga prestasi-prestasi di bidang non akademik juga disupport luar biasa, sehingga prestasi kita juga tidak kaleng-kaleng ya untuk prestasi akademik mahasiswa kita maupun non akademik. Kemudian tadi kata beliau langkah strategis berikutnya adalah penguatan literasi seluruh sivitas akademika. Apakah itu literasi teknologi, literasi karakter, literasi data, literasi bahasa, dan yang lainnya. Itu sedang kita lakukan ya. Dan terakhir adalah melakukan integrasi pelayanan dan sumber yang ada di kampus kita. Itu bisa untuk siapa saja, mahasiswa mana saja, silakan ya, sejauh dia adalah mahasiswa UIN. Saya pikir itu yang nggak perlu panjang-panjang, karena kata beliau tadi kita harus banyak berdialog, berdiskusi. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita merevitalisasi peran MPI dan strategi manajemen apa yang kita ambil untuk menghadapi perubahan era 4.0. Mungkin itu barangkali Ibu moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil saya pakai kabel aja. Kamu buka sih kabel aja. Pakai kabel. Biasanya kabel aja. Cek, oke. Jauh ya. Cek. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Yetri MPD selaku Kaprodi dari MPI di UIN Raden Lampung. Luar biasa kalau dipimpin sama ibu-ibu, rasanya langsung tas-tas gitu ya Bu ya. Apa itu bahasanya ya, tas-tas gitu. Jadi lebih detail. Kalau seorang ibu tuh biasanya lebih detail. Apa sih yang dirasain sama mahasiswanya, kegelisahannya seperti apa, itu jadi kerasa gitu, dan langsung pengen cari solusinya. Jadi jauh-jauh dari Lampung ke sini pengen belanja, siapa tahu mau solusi gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Kaprodi MPI Fakultas Agama dan Keguruan UIN Lampung, Ibu Dr. Hajah Yetri MPD. Selanjutnya kita buka tanya jawab sedikit aja, 2 atau 3 orang. Tapi sebelumnya saya ada beberapa buku dari tulisan Bapak Rektor, dan juga sebagian ada tulisannya Bu Devi Seprodi. Wah, ini Bu Devi.
Tekprodi kita yang tertarik nanti saya kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya nggak jauh-jauh, tapi nggak tentang konten yang ada di dalam TikTok, meskipun Bapak tadi membahas TikTok ya. Saya juga nggak akan bahas perwayangan karena teman-teman bukan dari Jawa. Cuma pertanyaannya yang pertama ya. Kenapa? Pertanyaan yang pertama. Langsung maju, satu orang, nggak usah saya langsung maju ke depan, oke? Yang pertama pertanyaannya, transformasi apa saja yang dibutuhkan dalam proses menginternalisasi ilmu dalam diri kita? Lari, Mas? Oh enggak. Dia cuma berdiri. Ayo, siapa? Bilang. Oke, lari. Transformasi apa saja sih yang dibutuhkan dalam proses menginternalisasi diri? Lu aja kali ya. Oke, dipakai mic-nya. Kenalan dulu namanya siapa? Ya, mau izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Suparahman dari UIN dari Tangerang. Menurut yang saya dengar tadi ada empat yang perlu kita rubah. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, manajemen teknologi informasi pendidikan, terus manajemen teknologi pendidikan, Oke, dilanjut. teknologi pendidikan, pemasaran, MSDM, sama satu lagi MSDM, teknologi pendidikan, pemasaran. Oke, stop. Ada jawaban? Enggak ya, nggak usah call friend, nggak usah. Oke, meskipun kurang satu, ternyata jawabannya juga salah karena jawabannya ada dua transformasi yang disampaikan oleh Pak Iwan template itu ya. Masih ingat? Ada yang ingat nggak?